Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertatap muka dalam acara konsultasi kesehatan bareng pakar herbal di Indonesia. Masya Allah. Nah, kembali lagi kita akan membahas sebuah penyakit yang sering banget dirasakan oleh teman-teman sahabat kita semua ya. Bahkan saya sering juga merasakan penyakit itu. Nah, sebelumnya yaitu penyakit tipes. Pasti sudah banyak yang merasakan ya penyakit tipes, tapi belum banyak nih yang mengetahui bagaimana sih cara menanganinya, cara penyembuhannya dengan mudah bisa dilakukan sendiri di rumah, insya Allah ya. Jadi kalau masih bisa dilakukan di rumah, ditangani sendiri, nggak harus ke rumah sakit ya, nanti penuh rumah sakitnya. Oke, langsung aja kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Masya Allah, beliau ini dokter andalan saya. Wah, saya selalu konsultasi setiap sakit apapun ke beliau. Alhamdulillah, beliau menjadi wasilah sembuhnya ratusan ribu pasien yang konsultasi kepada beliau. Masya Allah, kita sapa langsung Kang Asep Bruder. Assalamualaikum, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana nih kabarnya? Selalu sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi juga sudah konsultasi selama hampir 2 jam tadi ya. Itu karena memang sekarang banyak yang kena penyakit fisik, psikis, sehingga semakin banyak edukasi itu semakin bagus, sehingga ketika ada sesuatu penyakit di keluarga masing-masing di seluruh Indonesia, bahkan tadi ada yang di luar negeri juga kan yang ikut Zoom. Nah, itu supaya bisa menjadi dokter di keluarganya masing-masing. Ya. Masya Allah, dahsyat banget. Ya, kita sangat terbantu sekali. Bahkan di video sebelumnya ya kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi lambung. Ya. Itu banyak sekali yang konsultasi ke kita, dan alhamdulillah ya menjadi wasilah kesembuhan banyak orang di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, kali ini Kang Asep, kita mau konsultasi masalah penyakit tipes. Oh, tipes. Ya, karena sering banget. Boleh mungkin dibahas dulu bagaimana sih ciri-ciri penyakit gejala tipes? Ya. Jadi penyakit tipes itu penyakit yang menyerang lambung, ya, infeksi yang menyerang lambung, ada juga yang menyerang usus, gitu ya. Nah, itu penyebabnya kuman Salmonella typhosa yang bisa ditularkan melalui lalat. Nah, ketika lalat itu menghinggap ke suatu kotoran yang ada kuman tersebut, kemudian pindah ke makanan yang kita makan, anak-anak kita makan, kemudian kemakan oleh kita. Nah, sesudah kemakan oleh kita, imun kita sedang nggak bagus. Nah, pada saat imunnya bagus, nggak bakal terkena. Tapi pada saat imun kurang bagus, kecapean, kelelahan, kurang istirahat, aktivitas terlalu tinggi, sedangkan asupannya sedikit, itu di situ daya tahan tubuh kita menurun, maka di situ akan terjangkit penyakit tipes. Apa cirinya tipes itu? Mudah aja tandanya. Yang pertama, demam. Nah, demamnya ini aneh. Pagi sampai siang itu kayak orang sehat. Nah, ini ya sahabat-sahabat. Jadi mulai jam 3 atau jam 4 sore, mulai itu meriang, merinding. Kita merasanya dingin. Tapi kalau dipegang sama orang, suhunya panas ya. Iya, itu yang dinamakan panas dingin itu kan, panas dingin. Kita merasakan ini. Kena air wudhu itu terasa dingin sekali. Orang lain megang gini panas. Nah, yang kedua ciri khasnya, lidahnya kotor, putih, kotor. Nah, kemudian itu yang membuat pahit makan, hambar, gak enak makan. Nah, dari gak enak makan itulah, yang ketiga berarti ya, nafsu makan menurun. Dalam bahasa medisnya, anoreksia. Nah, ketika nafsu makan menurun karena memang melihat makanan aja itu sudah mual. Baru lihat makan nasi udah mual. Nah, maka dari itu di situ daya tahan tubuh pasti semakin menurun, dan si kuman itu terus berkembang di dalam tubuh kita. Nah, di situ semakin drop. Akhirnya apa? Kepala jadi pusing. Sakit kepala yang luar biasa kayak kayak diperas. Kenapa? Nutrisi kurang ke otak. Nah, yang kelima, ciri khas dari pada tipes itu adalah lambung di ulu hati.
ulu hati terasa nyeri, kemudian enek, dan kadang-kadang disertai dengan muntah. Nah, kemudian yang ketujuh disertai kadang-kadang susah buang air besar, tapi kadang-kadang diare dia. Diare. Oh, jadi kadang-kadang susah buang air besar, Iya. tapi kadang-kadang juga malah sebaliknya. Sebaliknya. Moncor itu Iya. ya. Oh. Tergantung kalau misalkan terkenanya infeksinya di usus besar, itu kemungkinan besar dia akan diare. Tapi kalau infeksinya itu di usus halus atau di lambung, biasanya malah namanya konstipasi, susah buang air besar. Di samping kenapa susah air besar? Karena fungsi usus besarnya kurang bagus. Yang kedua karena asupan makanannya sedikit. Maka sampah apa yang mau dikeluarkan masukkan aja sedikit. Gitu. Nah, kemudian yang ke-8 ciri khas daripada DBD ini adalah pegal-pegal, ngilu-ngilu. Pegal-pegal dan ngilu di seluruh tubuh. Gitu. Itulah ciri-ciri yang harus kita semua pahami. Karena sekarang memang DBD tipes masih tinggi nih. Karena Pak, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, mungkin sampai Maret. Karena masih musim hujan kan, maka DBD dan tipes atau DBD atau kena tipes, dan nggak jarang DBD juga tipes juga. Oh, nah ini sering terjadi. Terjadi kombinasi gitu. Kombinasi, betul. Dan kita ini harus pahamnya, nah, kalau tipes penyebabnya kuman, berarti harus antibiotik, anti kuman, antibakteri. Nah, kalau kalau DBD penyebabnya virus, berarti harus ada antivirusnya juga. Tapi dalam garis besarnya, nomor 1 imun, daya tahan tubuh, antibodi yang harus nomor diutamakan. Itu. Siap. Nah, itu perbedaan yang paling menonjol antara misalkan dia ini hanya DBD saja atau dia tipes saja. Nah, ya, yang sebelum kita masuk ke klinik, ke rumah sakit, lab, itu bisa diketahui dari karakteristik demamnya. Kalau tipes, demamnya tadi jam 4 sore ke malam. Ya, kalau DBD beda, pagi jam 9 dia naiknya, sore turun. Yang paling luar biasa kalau udah DBD sama tipes. Jadi pagi, siang, sore, malam demam terus. Oh, iya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang pasti itu kan baru diagnosis. Diagnosis itu anamnesa. Nah, kalau misalkan sudah dicek laboratorium, itu yang pastinya kalau tipes dicek Widal itu positif 1/80, 1/160, 1/320. Nah, kalau DBD itu yang dicek adalah 1 trombosit. Trombosit normalnya 150.000 sampai 450.000. Itu biasanya sampai 100.000, sampai 80.000, sampai 60.000. Nah, itu kalau udah di bawah 100.000 aja, itu sudah harus siap-siap untuk mau nggak mau diinfus. Kalau itu, tapi kalau tipes nggak masalah, nggak diinfus juga di rumah aja. Maka sahabat-sahabat nanti kalau misalkan hanya tipes aja, asal ngikuti apa yang nanti kita sarankan ini, insya Allah nggak sampai dirawat. Karena kenapa dirawat tipes itu nomor satunya enggak tipes. Kalau DBD dipastikan harus dirawat. Oh gitu. Iya, karena setiap jam itu trombosit cepat bisa, sekarang 80.000, 2 jam kemudian bisa turun banget. Karena asupan nutrisinya kurang. Itu maka wajib untuk dirawat kalau DBD ya. Tapi kalau tipes, selama nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mengatasinya di rumah ya. Kan semua orang nggak mau pada ke rumah sakit sekarang ini, siapapun termasuk kita kan. Rumah sakit banyak menolak juga. Penuh. Gitu. Nah, itulah tipes dan DBD, dan kita sekarang mengkerucut ke tipes karena memang banyak banget sekarang yang kena tipes. Betul Kak, Masya Allah. Nah, tadi sempat disinggung ya penyebabnya itu untuk tipes itu kan dari lalat ya, bakteri lalat. Selain itu ada lagi nggak, kalau dari selain makanan itu tertular nggak atau tertular nggak? Enggak. Jadi penyebab utamanya kan tadi kuman, salmonella, tetapi di perantaranya adalah oleh lalat yang minah-minahinya lalat. Gitu. Enggak, misalkan nih ngobrol gini, itu enggak menular. Dan tipes ini tidak bahaya. Tipes ini enggak bahaya. Yang bahaya ketika pasien tersebut itu enggak masuk makanan karena pahit nggak mau pahit nggak mau ngikutin pahit, akhirnya nutrisi ngedrop. Nah, akhirnya kalau kurang makan kan berpikir juga jadi
ketakutan, Iya.